Seorang wanita hamil menjadi korban penganiayaan saat terjadi keributan di Jalan Pasar Baru, Tembung Perkut Seitiwan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai aksinya viral, kedua pelaku langsung ditangkap polisi. Video viral memperlihatkan seorang wanita hamil dan suaminya menjadi korban penganiayaan oleh dua orang pria di kawasan Tembung Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman, salah satuku menendang bagian perut korban, sementara pelaku lain menganiaya suaminya. Insiden terjadi saat pasangan suami istri tersebut berhenti di depan terowongan karena ada tawuran. Para pelaku kemudian memaksa para korban untuk terus berjalan dan marah karena menganggap korban menyebabkan kemacetan. Usai melakukan penganiayaan, salah satu pelaku mengambil senjata airsoft gun untuk menakut-nakuti agar korban meninggalkan lokasi kejadian. Dalam hitungan jam, pelaku berhasil ditangkap polisi. Saat diperiksa, kedua pelaku kesal karena korban merekam video. Korban, lewat, maju. Kau bikin macet aja di sini, katanya. Cuman dari si korban menyatakan, Pak, maaf Pak, saya takut maju karena posisi saya sekarang lagi hamil, kan gitu. Kemudian di situ terjadilah cekcok mulut lah antara si pelaku dan korban ini. Cekcok mulut di situ. Si korban wanita itu mengeluarkan handphone. Jadi si pelaku ini merasa aware, dia karena takut diviralkan. Di situ akhirnya dia melakukan penendangan. Menendang ke korban wanita. Kemudian pelaku satu lagi itu menghampiri si suami korban, yang mana ini pun korban juga, itu melakukan penganiayaan, pemukulan ke kepala si korban yang laki-laki. Polisi memastikan proses hukum terhadap kedua pelaku terus berlanjut, sementara kondisi korban wanita yang tengah hamil menjadi perhatian masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Arahap, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil operasional program makan bergizi gratis menabrak rumah joglo kosong di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akibatnya rumah dan kendaraan mengalami kerusakan parah. Sebuah mobil program makan bergizi gratis milik Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi Sundoluhur 03 menabrak sebuah rumah joglo di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Rabu siang. Peristiwa terjadi sekitar pukul 1 siang setelah kendaraan selesai mendistribusikan makanan bergizi untuk pelajar. Kecelakaan diduga terjadi saat kepala SPPG hendak memindahkan posisi parkir. Diduga salah injak pedal gas, mobil menabrak rumah hingga jebol dan masuk ke ruang tengah rumah. Ceritanya itu udah parkir di situ. Udah parkir, kemudian di tengah jalan mau diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana. Gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumah ini langsung pas tengahnya. Terus kondisinya gimana Pak rumahnya? Aman, kalau untuk korban nggak ada. Itu bapaknya kan selamat duduk di situ. Tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden bagian depan mobil operasional MBG mengalami kerusakan parah dan belum dapat digunakan kembali. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel divonis 4,5 tahun penjara. Hakim menilai Noel terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Selain vonis 4,5 tahun penjara, Noel juga didenda uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam pembacaan vonis menyatakan bahwa terdakwa Noel telah menerima uang dari sejumlah sumber, baik pribadi maupun perusahaan. Namun demikian, Hakim memberikan keringanan vonis 0,5 tahun dibanding tuntutan jaksa karena Noel dinilai telah memberikan kontribusi positif, yaitu pemulihan martabat dan kepastian hukum bagi para pekerja saat Noel menjabat dengan mengeluarkan 2 surat edaran sekaligus. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama
4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah 3.435 juta rupiah dan terhadap uang sejumlah 3 miliar rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa dan ditempatkan pada rekening penampungan KPK perkara K3 Kemnaker pada Bank BRI Virtual Account rekening nomor 888-20250-1540-182 dan 1 unit mobil BAIC BJ40 berwarna hitam tanpa nomor polisi serta Dalam sidang pledoi sebelumnya, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan mengaku salah dan menyesal. Ex-Wamen Ketenagakerjaan itu juga menolak keras seluruh dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum. Tim advokat menilai tuntutan jaksa hanya menyalin berita acara pemeriksaan atau BAP dan mengabaikan fakta persidangan. Selain itu, tuduhan aliran dana sebesar 70 juta rupiah serta 1 miliar rupiah gugur karena tidak ada satupun dari 33 saksi yang membenarkan hal tersebut. Jaksa penuntut umum menuntut Noel dengan hukuman 5 tahun penjara karena melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dengan total lebih dari 6 miliar rupiah. Jaksa juga mendakwa Noel telah menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar rupiah dan 1 unit motor mewah. Noel, apa kabar Bang Noel? Baik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo sudah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemerintah pun menghormati proses hukum dan mengapresiasi seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras memerangi tindak pidana korupsi. Pertama-tama, sebagaimana tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa berkenaan dengan peristiwa yang menimpa saudara Silmi Karim, tentunya kita betul-betul merasa prihatin bahwa kemudian terjadi lagi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan. Di satu sisi kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum. Sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan,
dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Mungkin apakah ada penggantinya atau bagaimana? Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya, karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri.